Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola kebaya janggan ya. Di sini kita akan membuat pola kebaya janggan yang untuk model 1 ya, atau untuk yang model klasik. Untuk menghemat waktu, saya sudah menyiapkan langsung badan belakangnya ya. Karena badan belakang ini polanya standar ya, sama seperti membuat pola baju yang lainnya atau blus yang lainnya ya. Jadi kurang lebih hampir sama ya, bahkan sama. Di sini kalian bisa screenshot saja ya. Di sini saya pakai ukuran untuk bagian pinggang, yaitu lingkar pinggang dibagi 4, ditambah 3 untuk kupnat, ditambah 1,25 untuk kelonggaran. Jadi di sini kita ada kupnat 3 cm ya. Panjang ke bawahnya dari pinggang ke bawah standar ya, 10-12 cm ya, tergantung tinggi badannya ya. Untuk bagian pinggul atau bagian hip, saya pakai ukuran lingkar hip dibagi 4, ditambah 2 untuk kelonggaran, seperti ini ya. Dan di bagian leher ini saya ada geser 1,5 ya. Di sini saya anggap kita akan membuat kebaya janggan yang lehernya itu kita akan buat pakai jilbab ya. Jadi kalau yang ingin pakai jilbab, terus jilbabnya dimasukkan ke dalam bajunya, kita kasih kelonggaran 1,5 ya. Tapi jika tidak memakai jilbab, sebaiknya tidak perlu digeser ya, atau hanya digeser 0,5 cm saja sudah cukup, agar kerahnya itu lebih ketat ke leher ya, itu lebih bagus, jadi tidak terlalu longgar. Di sini kita buat longgar, kita anggap saja untuk menyelipkan jilbab ke dalam bajunya ya. Sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya kita akan buat bagian atau badan depannya ya. Untuk badan depannya, karena leher bergeser 1,5, otomatis kita juga harus bergeser 1,5 ya. Kita samakan, dan ini bisa kita turun 1 ya, karena di sini kita mau bikin longgar agar bisa menyelipkan jilbab. Jadi sekali lagi, kalau tidak ingin memakai jilbab ini tidak perlu turun ya, biar dia lebih ketat. Nah, selanjutnya ini kita bentuk ya, kita buat garis leher yang baru. Nah, untuk pinggang, kita pakai ukuran lingkar pinggang dibagi 4, ditambah 3 untuk kelonggaran, ditambah 1,25 untuk kelonggaran. Ini sama ya, seperti badan belakang, kita samakan saja ya. Ini kemudian ini kita buat garis yang baru ya. Nanti pastikan ukuran samping sini setelah kupnat dijahit harus sama dengan samping yang atas ini, samping belakang yang bagian atas. Itu udah standar ya. Kita beri kupnat. Selanjutnya kita turun tinggi hip ya. Tinggi hipnya berapa tergantung masing-masing ya. Di sini saya tinggi hipnya adalah 18. Dan kita ambil ukuran lingkar hip dibagi 4, ditambah 2 untuk kelonggaran. Tidak harus 2 ya, jadi tergantung selera kalian ingin berapa. Kemudian kita ambil ukuran panjang bajunya ya. Panjang baju untuk bagian samping itu kita untuk bagian belakang kan 30 ya. Ini kita samakan dahulu 30 ya, baru kita bentuk ya. Lalu kita samakan ukurannya ya.
Harus selalu sama ya, karena bagian sini juga akan dijahit ketemu yang sini ya. Ini udah pas sama ya, jadi tidak perlu digeser. Nah, selanjutnya kita tentukan dia mau panjangnya seberapa, yaitu dia kan akan berbentuk miring ya. Nah, itu kita tentukan tergantung selera ya, mau seberapa panjangnya ya. Jadi kemiringannya itu kalian sesuaikan ya. Kalau dia padanya lebih tinggi, bisa lebih panjang juga nggak masalah ya. Jadi kita buat miring saja dahulu seperti ini ya. Saya tidak tentukan berapa, karena ini kemiringan ini tergantung selera masing-masing. Seperti ini ya. Jadi untuk panjang di sini kemiringannya saya tidak tentukan ya, karena ini kemiringan ini ada tergantung selera masing-masing. Ada yang lebih suka sedikit, ada yang lebih suka lebih panjang. Nah, selanjutnya kita tentukan titik pertemuan dari kiri dan kanan ya. Ini akan menjadi bukaan di bagian depan ya. Jadi pertemuan persilangan seperti pada gambar ini ya. Semakin dia turun titik pertemuannya, maka dia kebukanya semakin sedikit ya. Kalian ingin lebih terbuka atau tertutup. Di sini saya turun 10 cm ya. Sini saya beri tanda dahulu. Lalu kita kemudian mulai membentuk yang bagian atasnya, yaitu overslahnya ya. Jadi dari sini kita teruskan ya. Jadi sini agak miring. Di sini saya perpanjang 10 cm. Ini 10. Kita sesuaikan dengan badan masing-masing ya. Kalau misalnya badannya dia mau punya ukuran big size, ini bisa lebih dari 10 ya, biar seimbang. Kalau misalnya hanya 10 cm mungkin akan terlihat aneh ya. Jadi kita seimbangkan dengan ukuran badan masing-masing ya. Nah, baru kita hubungkan dengan titik 10 cm yang udah keluar ini. Seperti ini ya. Jadi ini dia ini adalah bukaannya ya. Jika tidak ingin ini bagian sini terlalu terbuka, ini bisa titik pertemuannya lebih diturunkan. Nah, sebenarnya ini udah selesai ya. Selanjutnya kita buat lapisannya. Jadi pola kebaya janggan ini kita menggunakan lapisan ya. Di sini lapisannya saya buat kurang lebih 4 cm ya, 3 sampai 4 cm ya. 3 sampai 4 cm lapisan. Yang bagian bawah kita bisa buat 5 cm. Dan kemari ini 5 cm kemari ya. Dari sini kemari ada 5 cm. Dan ini 6 sampai 7 cm ya. Ini bisa kita langsung bentuk. Di sini coba kita beri warna terlebih dahulu ya, agar lebih terlihat jelas ya.
Kita beri warna dahulu untuk badan utamanya. Pola janggan klasik ini dia berbentuk simetris ya, jadi kanan kiri itu polanya sama ya. Jadi ini adalah bentuk pola badan depannya. Nah, kemudian kita beri warna yang lapisannya. Jadi seperti ini. Atau boleh juga tidak perlu sampai kemari ya lapisannya. Bisa juga hanya sampai sini. Jadi seperti pola baju biasa. Seperti ini ya. Boleh saja hanya sampai sini pola ininya, pola lapisannya, dan ini tidak menggunakan lapisan tapi pakai kampuh biasa seperti baju pada umumnya. Jadi tergantung selera ya. Biasanya yang pakai pola sampai segini jika dia bagian sini dibentuk engkol ya, dibentuk engkol sendiri, yaitu dijahit membentuk lengkungan-lengkungan. Sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita akan membuat pola kerahnya ya. Nah, pola kerahnya ini kita tentukan bagian depan sini. Kerahnya itu dia akan rapat atau diberi jarak ya. Jadi mau dia pertemuan kerahnya tepat di tengah-tengah ketemu atau diberi jarak. Jadi kalau diberi jarak, kita dari titik tengah ini kita kasih tanda setengah senti ya. Jadi dia ada jarak setengah senti ke kiri, setengah senti ke kanan. Jadi totalnya jaraknya 1 senti. Jika ingin dipaskan, berarti kita akan ukur sampai batas titik tengah ini ya, garis tengah ini. Kita ukur dahulu lingkar lehernya. Bagian depan ini 13,5. Di sini saya sampai batas tengah ya, titik tengah sini. Jadi tidak ada jarak. Yang belakang adalah 9,5. Sekarang kita akan buat pola kerahnya ya. Jadi leher belakang ditambah leher depan ya. Di sini kemari adalah leher belakang ditambah leher depan, jadi 9,5 ditambah 13,5. Kemudian ini kita naik 3 cm ya. Dari ini adalah tengah belakang ya. Kita ambil ukuran 9,5 ya. Ini jadi ini adalah batas bahu. Nah, jadi di sini batas bahu. Ini adalah 9,5. Adalah ukuran leher belakang. Nah, dari yang naik 3 cm ini kita hubungkan. Kemudian ini kita buat siku ya. Nah, ini tinggi kerahnya tergantung selera ya. Rata-rata kebaya janggan dia kerahnya agak tinggi ya, rata-rata 5 cm.
Jadi kalian buat tergantung selera ya. Kalau lehernya pendek sebaiknya tidak sampai 5 cm dibikin ya. Bikin saja sekitar 3,5 sampai 4 cm. Di sini saya buat 4 cm ya. Jadi dari sini kemari saya naik 4 cm. Kalau ingin lebih tinggi adalah 5 cm ya. Ini siku-siku ya. Di sini juga sama. Ini naik 4 cm ya. Ini harus siku-siku ya, bagian sini harus siku-siku. Kemudian kita bisa bentuk ya, atau kita bisa samakan semua 4 cm 4 cm, baru kita hubungkan. Dan ini tidak boleh sudut ya, ini kita perbaiki. Kita bisa cross check ulang ya, ukuran dari sini sampai sini adalah lingkar leher belakang ditambah leher depan ya. Jadi jangan sampai berubah ukurannya. Kalau misalnya kepanjangan, kurangin ya. Selanjutnya dari pinggir ini kita geser satu ya. Ini untuk menghindari kerah itu overlap ya. Karena dia bentuknya ini miring, kerahnya ini dia sering bertumpukan seperti ini ya. Jadi ini kita geser satu agar nanti setelah jadi dia tidak miring. Agar dia tidak bertumpukan maksudnya ya. Jadi nanti hasil jadinya dia kerahnya tidak saling bertumpuk seperti ini. Jika ingin dibentuk bulat, bisa kita buat lengkungan ya. Tapi tetap kita geser satu juga ya. Kita geser satu, baru kita buat lengkungan. Ini untuk menghindari kerah di bagian tengah sini saling bertumpukan. Jadi seperti ini ya hasilnya. Ini kita bisa beri warna. Tengah belakang adalah lipatan ya. Jadi ini setengah kerah ya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Ini adalah pola kerah kebaya janggan ya. Kurang lebih sama saja dengan Shanghai yang lainnya ya. Sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pola tangan. Nah, untuk pola tangan ini saya sudah siapkan ya. Karena pola tangan ini caranya kurang lebih sama dengan pola dasar tangan ya. Yaitu pada video ke-7 ya. Seperti ini ya. Memakai ukuran lingkar lengan depan ditambah setengah. Lingkar lengan depan ditambah setengah. Nah, kemudian kita bisa perpanjang sebesar panjang tangan. Nah, ini adalah kurang lebih posisi siku-siku ya. Posisi siku kita ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi rumusnya adalah panjang tangan, yaitu dari sini kemari, dibagi 2 ditambah 2,5. Nah, ini kurang lebih adalah posisi siku kita. Baru bisa kita tentukan ukuran ini, pergelangan tangannya ya, tergantung kalian maunya seberapa. Ingat ya, jarak ini, selisih ini dengan ini harus sama dengan selisih ini dengan ini. Misalnya selisih dari sini kemari sama sini kemari adalah 2 cm. Berarti selisih ini dan ini kurang lebih 2 cm ya, agar dia bentuk tangannya tetap lurus ya, tegak lurus seperti ini. Nah, di sini sikunya juga ditentukan sesuai dengan ukuran siku masing-masing ya. Jadi saat ditekuk itu seberapa nyamannya ya. Nah, jika kalian ingin bentuk tangannya itu lebih ketat ya, saya sarankan kalian untuk menyimak video
ke-22 dan 23 ya. Nah, di situ kita membahas cara membentuk bagian lengan sini, yaitu lengan atas ya, agar lebih fit ya. Karena setiap orang mempunyai ukuran lengan yang beda-beda ya. Walaupun ukuran badannya sama, terkadang bagian lengan atas ini ukurannya berbeda. Ada yang mempunyai lengan yang besar, ada yang kecil. Nah, bagaimana cara ngebentuknya itu ada dibahas di video ke-22 dan 23. Kalian bisa pelajari ya. Jadi kalian bisa buat agar lebih slim. Nah, untuk pemakaian bahan ya, untuk jika kalian memakai bahan yang seperti satin dan brokat, nah untuk pola tangannya ini sebaiknya yang bagian sini, ini kan rumusnya lingkar lengan depan ditambah setengah. Di sini juga dari sini kemari lingkar lengan belakang ditambah setengah. Nah, ini kita ganti ya, bukan ditambah setengah tapi dikurang setengah ya, agar saat memasang tangannya tidak kesulitannya. Karena jika menggunakan pakai bahan satin atau brokat itu dia pasti tangannya akan lebih mudah mulur ya. Jadi lebih baik ini rumusnya kita kurang setengah. Jadi sama seperti membuat pola tangan kemeja ya, agar dia lebih pas. Atau bisa juga kalian memakai bahan biasa tapi tidak ingin ada efek gembung ya. Karena di pola dasar ini untuk pemasangan tangan kan ada efek gembungnya. Nah, tapi kalian tidak ingin ada efek gembung, nah itu juga kalian bisa kurang setengah ya. Jadi pakai pola seperti pola tangan kemeja, dia tidak menggunakan efek gembung. Sampai sini paham ya. Nah, untuk yang jika kalian pakai pola tangan yang model puff seperti ini, nah itu kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, itu tangan puff untuk kebaya ya. Nah, jadi bentuk kebaya jangganya adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini jadi modelnya kanan dan kiri sama ya. Nah, untuk yang pola klasik apa kebaya janggan klasik itu dia yang ininya ada di sebelah tangan kiri ya. Tapi ada juga yang suka jika ininya ada di sebelah tangan kanan. Jadi tergantung selera saja ya. Nah, ini adalah titik pertemuannya ya. Nah, ini adalah titik pertemuan seperti ini. Ini tengah ketemu tengah. Nah, dia jadi akan kebuka seperti ini ya. Jadi kalau titik pertemuannya lebih turun, otomatis kebukaannya ini akan lebih rapat ya. Jadi akan lebih rapat seperti ini. Jadi kalau dia lebih ke atas, dia lebih kebuka. Di sini standarnya adalah 10 cm dari pinggang ya. Jadi ini tergantung selera, ingin bukaannya apakah ingin lebih rapat atau lebih kebuka seperti ini. Ini paham ya. Jadi ini adalah pola janggan, kebaya janggan ya. Dan ini adalah lapisannya ya. Jadi lapisannya kanan kiri sama ya. Bawahnya belum dipotong. Jadi nanti pola kerahnya atau bagian ininya kerahnya dia akan dijepit di antara lapisan dan bajunya ya. Jadi ini lapisannya kan ada di dalam, nanti kerahnya bagian sini akan dijepit antara badan luar dengan lapisannya.
Sampai sini paham ya? Untuk cara menjahitnya saya akan bahas setelah membuat pola janggan model kedua ya. Jadi cara jahitnya kurang lebih sama antara model 1 dan model 2. Jadi sampai di sini dahulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.